supaya tidak terkena ain, supaya tidak terkena bahaya. Kadang-kadang di kakinya juga dikasih. Itu benang. Dalam Islam nggak boleh, ini termasuk syirik. Atau batu cincin bisa menangkal bahaya atau mendatangkan manfaat, tidak ada dalam Islam. Jadi nggak boleh kita menggantungkan hati kita kepada benda-benda tertentu. Kepada manusia aja nggak boleh kita menggantungkan hati kita, apalagi kepada benda mati yang nggak bisa apa-apa. Jadi nggak boleh kita gantungkan itu hati kita kepada benda-benda, gelang, benang, batu, keris atau apa aja, pusaka-pusaka yang lain yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ini semua syirkun akbar. Ketika dia meyakini bahwa itulah yang mendatangkan manfaat bagi dia, itu bukan Allah, maka syirkun akbar jatuhnya. Dan ini masih banyak kepercayaan seperti ini. Dia memakai jimat-jimat, tangkal-tangkal, kalung, benang untuk mengusir bahaya, untuk menjaga dirinya dari bahaya. Ini semuanya ada kesyirikan. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau mudarat. Seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah saja hendaknya orang beriman bertawakal. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja kalian tawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Membuka pintu kepercayaan kepada benda-benda tertentu, membuka pintu kepercayaan kepada benda-benda tertentu akan menghilangkan rasa aman dari hati kaum mukminin. Rasa tidak aman itu selanjutnya merusak hubungan dia dengan alam, karena ia senantiasa takut dan was-was terhadap berbagai benda alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan takdirnya. Pada Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am ayat 82, orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah di antara kita yang tidak berbuat zalim? Kata Nabi SAW, bukan itu zalim yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu syirik. Tidakkah engkau mendengar perkataan hamba yang saleh itu Luqman? Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, sungguh syirik itu kezaliman yang besar. Jadi syirik itu kezaliman yang besar. Jadi makna ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya apa? Kesyirikan. Maka dia mendapatkan rasa aman dan dia dapat petunjuk. Maka orang yang dia beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, itu dia aman, tidak takut, tidak was-was. Kan banyak orang takut, ada masalah apa aja takut. Berarti dalam hatinya ada apa tuh di situ? Masih ada apa? Kesyirikan. Ada berita nih, ada berita, takut. Yang paling takut pertama kali siapa? Para dai. Allahul musta'an. Para dai pertama kali ada berita ini, ada penangkapan ini. Para dai paling takut pertama kali. Nggak boleh. Kita harus yakin dengan bahwa tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Jangan ketakutan. Ini banyak yang ketakutan. Was-was sudah takut. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan takut dengan berita. Orang beriman tuh menghadapi semua dengan tenang. Orang beriman. Makanya jangan berbuat syirik, jangan berbuat syirik. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka dapat rasa aman. Menghadapi apa-apa tenang dia.
nggak ketakutan. Ketakutan sekarang ini, semua serba takut. Dan mereka dapat petunjuk di dunia, dapat petunjuk di dunia, dapat rasa aman, dan juga nanti di akhirat dapat rasa aman. Tapi sekarang semua dengan berita segala macam sudah ketakutan. Mau dibuat undang-undang udah ketakutan, belum dibuat undang-undangnya baru mau rencana sudah ketakutan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Sampai bergantung kepada benda, ditaruh bendanya di sini, ya, supaya nggak dituduh macam-macam. Ini para dai, saya bicara para dai ini. Kalau para dai-nya begini, gimana muridnya? Jadi penakut semua, jubana semuanya, jadi penakut. Allahul musta'an. Orang beriman nggak boleh takut. Dan kita nggak melanggar syariat dan nggak melanggar hukum yang ada, tidak, jalankan semuanya. Cuma ketakutan itu justru akan membuat berbahaya. Makanya perhatikan di sini, ketergantungan hati seorang hamba terhadap benda-benda alam tertentu. Saya ulangi lagi, ketergantungan hati seorang hamba terhadap benda-benda alam tertentu akan melemahkan pemahamannya, mengurangi ketajaman mata hatinya, dan menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat yang akan melumpuhkannya dan membuatnya menyerah terhadap kepercayaan yang merusak kehidupannya. Benda ini apa aja, dia bergantung pada benda. Tadi saya sebutkan, bergantung pada benda, ditaruh benda itu. Kalau nggak ada benda itu, nggak jadi ceramah dia. Mesti tergantung pada benda itu. Atau ketakutan, was-was dia. Ini nggak boleh, orang beriman nggak boleh bergantung kita dengan apa aja, dengan benda-benda tertentu. Nggak boleh, orang beriman nggak boleh bergantung. Itu akan melemahkan apa? Lemah pemahamannya dia. Yang kedua, mengurangi ketajaman hatinya, basirahnya. Yang ketiga, menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat. Kalau orang-orang awam nggak apa-apa sarang khurafat, karena memang dia nggak punya ilmu, percaya aja apa aja dah, dengan segala macam sudah. Ada suara burung percaya, ada ini percaya. Orang beriman tidak, semua tolok ukurnya dengan apa? Dengan wahyu, Quran dan Sunnah. Ada nggak Quran Sunnah? Orang beriman ukurannya wahyu, dilihat dasarnya, dalilnya, bukan ketakutan, bukan. Jangan menjadikan hati ini sarang khurafat, jangan. Dan itu banyak orang menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat yang akan melumpuhkannya dan membuat dia menyerah. Akhirnya percaya dia kepada yang seperti itu.